Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah. Umat Islam pada hari ini menghadapi berbagai macam problematika dalam kehidupannya. Baik problematika itu datang dari kalangan eksternal, dari musuh-musuh umat Islam itu sendiri, maupun persoalan yang muncul dalam diri umat Islam itu sendiri. Dan hal tersebut telah digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis nubuahnya. Beliau bersabda, "Yushiku antada'a alaikumul umamu kama tada'a akalatu ila qas'atiha." Sudah hampir tiba masanya bangsa-bangsa lain akan mengerumuni kalian sebagaimana pemangsa mengerumuni mangsanya. Salah seorang sahabat bertanya, "Hal min killatin yauma idin ya Rasulullah?" Apakah pada saat itu karena kami sedikit wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Bal antum kasir." Bahkan kalian itu banyak. "Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is saili." Akan tetapi keadaan kalian pada saat itu hanyalah ghusa'un ka ghusa'is saili. Hanyalah buih seperti buihnya lautan. Cepat sekali muncul, banyak, namun dalam waktu yang singkat tiba-tiba menghilang. Tidak bermutu, tidak berkualitas. Kemudian baginda Rasulullah SAW melanjutkan, "Wala yanzi'anna min suduri aduwukum mahabata minkum." Dan Allah menghilangkan rasa hebat, persangkaan hebat dari dada-dada musuh kalian. "Wala yakdhifanna fi sudurikumul wahn." Dan Allah menanamkan dalam hati-hati kalian penyakit wahan. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahan ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan benci dengan kematian. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah. Persoalan yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini, yang telah baginda Rasulullah SAW nubuahkan dalam hadis tersebut, ya. Yang pertama datang dari eksternal, datang dari umat-umat lain, bangsa-bangsa lain, yang menjadikan umat Islam yang mayoritas di seluruh dunia ini sebagai objek dari segala aspek kehidupan mereka. Baik objek ekonomi, mereka membangun pabrik, mereka membuat produk-produk kosmetik, produk-produk rumah tangga, yang sasaran konsumennya adalah umat Islam. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari usaha ekonomi yang mereka jalankan. Dan ironisnya, keuntungan yang mereka dapatkan dari kegiatan ekonomi yang menjadikan umat Islam sebagai objek tersebut, hasilnya sebagiannya bahkan untuk menghancurkan Islam itu sendiri, untuk membombardir umat Islam saudara-saudara kita di Gaza, untuk mengintimidasi saudara-saudara kita di Gaza, untuk menganiaya saudara-saudara kita. Namun mayoritas umat Islam di dunia ini tidak mampu memberikan perlawanan, ya. Tidak mampu berbuat apa-apa, ya. Selain hanya mendoakan saja, selain hanya mengecam dan melaknat saja, ya.
Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian persoalan yang kedua, yang datangnya dari dalam diri kalangan umat Islam itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, keadaan umat Islam gusaun ka gusa'is saili, seperti buih, ya, hanyalah buih seperti buihnya lautan, kata beliau. Ya. Tidak memiliki bobot, tidak memiliki kapasitas. Bahkan salah seorang bertanya kepada Rasulullah, apakah karena kami sedikit bahkan kalian itu banyak? Sehingga karena kondisi keadaan umat Islam yang kata Nabi gusa'un ka gusa'is saili, hanyalah buih seperti buihnya lautan, maka dari itu muncullah persoalan berikutnya, yakni Allah mencabut, ya, kehebatan umat Islam dari dada-dada musuh kita, musuh umat Islam itu sendiri. Maka kita bisa lihat hari ini, ya, musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin tidak lagi merasa takut terhadap kehebatan umat Islam. Padahal dulu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kehebatannya, memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah dan tentaranya di saat perang Badar. Padahal dulu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kehebatannya tatkala pasukan Khalid bin Walid menaklukkan sebagian wilayah kerajaan-kerajaan Romawi. Ya. Tatkala masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, Allah menunjukkan kehebatan pasukan mereka, dapat mengalahkan dan menduduki wilayah-wilayah kekuasaan negeri Persia. Ya. Padahal zaman dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan kehebatan, kemenangan umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas tentara-tentara salib. Ya. Padahal zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan kehebatan kepada tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih dalam membobol keangkuhan benteng Konstantinopel. Ya. Namun kita bisa lihat pada hari ini, mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi segan-segan untuk menganiaya, menyakiti, menyiksa, bahkan membombardir umat Islam. Ya. Bukan karena umat Islam itu sedikit, namun umat Islam tercerai-berai, tidak bermutu dan tidak berkualitas. Ya. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah. Kemudian persoalan berikutnya adalah, ya, wala yakdhifanna fi qulubihimul wahn. Dari persoalan-persoalan tersebut, maka Allah menanamkan penyakit wahn dalam hati-hati umat Islam. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa mal wahnu ya Rasul? Apa itu wahn ya Rasul? Maka beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci dengan kematian. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah. Akibat umat Islam yang cinta terhadap dunia ini, maka banyak di antara umat Islam yang kehilangan identitas keislamannya. Mereka tidak lagi berjuang untuk tegaknya Islam, untuk tingginya kalimah Allah. Tetapi mereka memperjuangkan kepentingannya pribadi dan keluarganya. Mereka memperjuangkan hanya dirinya dan kelompoknya saja. Sehingga keberadaan dirinya dan apa yang diperjuangannya bukannya menunjukkan ketinggian Islam, bukannya menunjukkan kehebatan Islam, namun justru memperkedil daripada ajaran Islam itu sendiri, memperkecil daripada kebesaran agama Islam itu sendiri. Ya. Sahabat pemirsa Assalam TV rahimakumullah. Maka dari berita nubuah tersebut menjadi pelajaran bagi kita bahwa pentingnya kita untuk istimsak, ya, terhadap prinsip-prinsip agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billah
faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang i'tisam, berpegang teguh terhadap tali agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia telah ditunjuki kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka hal ini penting dan dijamin oleh baginda Rasulullah SAW dalam pesannya sebelum beliau wafat, bahwa beliau telah tinggalkan dua perkara yang jika kita sebagai umatnya berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih, kata Nabi. Kita berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Oleh karena itu, marilah kita berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Kita pelajari, kita pahami, supaya menjadi istimsak, pegangan dalam kehidupan kita, dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.